Bab 56. Ngemis. Ting tong, ting tong. Mendengar suara bel, Ryan ingin segera keluar. Dia tahu itu pasti Al. Tadi dia sudah mengirim pesan agar Al menjemputnya. Mau kemana? Sean lagi-lagi menarik tangan Ryan yang mau keluar kamar. Mau buka pintu? Gak denger apa? Ada yang nekan bel. Biar, aku aja yang buka. Sean segera keluar kamar, tapi Ryan malah ngikut di belakangnya. Ngapain ikut? Udah sana masuk kamar. Itu pasti Al yang datang. Aku yang nyuruh dia jemput aku. Malas banget berurusan sama sialan itu. Udah, aku aja yang buka. Sean menghalangi Ryan yang mau membuka pintu. Masuk ke kamar. Kita Sean. Gak mau. Aku mau keluar sama Al. Aku bilang masuk. Teriak Sean hingga membuat Ryan sedikit takut. Cepetan, masuk kamar. Aku gak ngizinin kamu kemana-mana. Kok jadi dia yang marah-marah sih? Kan harusnya aku yang marah. Batin Ryan sambil masuk ke kamar. Tapi melihat Sean marah, dia takut juga. Dan mau tidak mau, dia masuk ke dalam kamar. Ngapain kesini? Tanya Sean. Begitu dia membuka pintu dan mendapati Alan berdiri di sana. Bukannya nyuruh masuk, dia malah memperlihatkan ketidaksukaannya atas kedatangan Alan. Mbak Ryan yang nyuruh, jawab Alan ketus. Sesungguhnya dia pun malas bertemu Sean. Ryan lagi tidur. Udah, kamu pulang sana. Tapi aku mau ketemu Mbak Ryan. Alan tak bisa percaya begitu saja pada Sean. Menurutnya jika Ryan menyuruhnya datang, pasti ada sesuatu yang penting. Dibilangin orangnya lagi tidur ngeyel. Udah sana pulang. Hardik Sean. Baik, aku akan pulang. Tapi setelah ngelihat Mbak Ryan, aku takut aja kamu ngapa-ngapain dia. Feeling Alan mengatakan jika ada yang tidak beres. Ditambah lagi, Sean yang sejak tadi mengusirnya, membuatnya makin yakin ada sesuatu. Ngapa-ngapain gimana maksud lo? Lo pikir dia gue apain? Lo gak usah mikir lebay. Sean menyeringai lebar. Kakak lo aman di sini, gak bakal gue apa-apain. Palingan juga cuma gue kelonin. Alan bisa mencium bau alkohol dari mulut Sean. Dia makin khawatir kalau Ryan diapa-apain. Apalagi Ryan sampai kirim pesan minta dijemput. Pokoknya gue gak mau pulang sebelum ketemu Mbak Ryan. Aduh, kalau urusan sama sialan ini memang ribet. Keluh Sean dalam hati. Ya udah, cepetan masuk. Sean minggir dari pintu dan mempersilahkan Alan masuk. Ini untuk pertama kalinya Alan masuk ke apartemen itu. Dia kagum melihat interior yang sangat mewah. Dulu dia memang orang yang berada, tapi tak kaya raya macam Sean. Ada sedikit rasa bersyukur di hatinya. Setidaknya sekarang kakaknya hidup lebih baik, lebih berkecukupan. Mbak, Alan berteriak memanggil Ryan. Gak usah teriak-teriak. Lu pikir ini hutan? Noh, orangnya di kamar. Sean menunjuk arah kamar tempat Ryan berada. Al, Ryan keluar dari kamar setelah mendengar panggilan Alan. Mbak seneng kamu main kesini. Mbak kangen banget sama kamu. Ryan langsung memeluk Alan. Sean melotot melihatnya. Ada sedikit rasa tak rela melihat Ryan memeluk pria lain walau adiknya sendiri. Lo udah lihat orangnya baik-baik aja kan? Dah, buruan pulang. Sean kembali mengusir Alan. Apaan sih? Orang dia baru datang kok disuruh pulang? Mama kamu datang ke sini aja, nggak aku usir. Kok adikku datang kamu usir? Protes Ryan. Sean hanya bercedak. Tak bisa lagi dia membantah ucapan Ryan. Makan yuk Al, Mbak masak banyak hari ini. Ryan segera menggandeng Al menuju meja makan. Ayo Mbak, Al juga lagi lapar.
Alan tersenyum miring ke arah Sean sambil mengelus perutnya. Sepertinya dia sengaja ingin membuat Sean kesal. Beneran sialan bocah. Cocok banget dengan namanya, batin Sean. Sementara Alan menarik kursi lalu duduk. Ryan menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Dengan telaten dia mengambilkan Alan nasi, lauk, dan membuatkannya minum. Sean yang duduk di sebelah, Al hanya bisa iri dengki melihat cara Ryan memperlakukan Alan. Sedang dirinya hanya dicuekin, bak makhluk halus yang tak terlihat. Ambilin juga buat aku, tetes Sean. Ambil sendiri kan bisa, jawab Ryan ketus. Aku suami kamu gak mau ngelayanin aku. Entah sudah yang keberapa kalinya Sean bilang aku suami kamu. Dan hal itu benar-benar membuat Ryan muak. Tak ingin acara makan siangnya dengan Al terganggu gara-gara ocehan Sean. Ryan segera mengambilkan nasi dan air putih untuk Sean. Sean makan sambil menahan kesal. Dari tadi Ryan asik mengobrol panjang lebar dengan Alan. Sedang dirinya sama sekali gak dianggap. Kamu udah daftar kuliah? Tanya Ryan di sela-sela makannya. Al kayaknya mau daftar di universitas lain, Mbak. Al mau daftar di Universitas Soekarno-Hatta. Ryan kaget mendengar nama universitas itu. Sudah menjadi rahasia umum jika yang kuliah di sana hanya kaum berduit. Loh, kok ke sana? Itu universitas mahal, Al. Al dapat beasiswa dari seorang pengusaha. Dicariin teman, Mbak. Orang itu baik banget. Dia sengaja ngasih beasiswa pada anak-anak kurang mampu yang ingin kuliah. Tapi Al belum ketemu dia. Astaga, jadi lo ngemis-ngemis minta beasiswa. Kenapa nggak ngemis ke gue aja sih? Ujar Sean sambil menyeringai lebar. Sepertinya sifat songongnya kembali kambuh. Mendengar itu, Al langsung meletakkan sendoknya. Siapa juga yang tak geram jika dikatakan pengemis? Maksud lo ngomong gitu apaan sih? Udah Al, udah. Ryan mengusap lengan Alan agar emosinya sedikit reda. Mulutnya emang gak ada filternya. Jadi yang keluar cuma kata yang bikin orang sakit hati doang. Gak usah didengerin. Anggap aja suara knalpot brong. Sean hanya bisa melotot saat disamakan dengan knalpot. Lo malu-maluin aja Al. Gimana kalau orang tahu lo ipar gue? Gue mau ditaruh di mana muka gue? Orang pikir pasti gue pelit karena gak mau biayain lo kuliah. Sungut Sean. Terus mama kamu yang minta aku bayarin tas 90 juta gak malu-maluin? Katanya situ orang kaya. Tapi kenapa malah merotin aku? Kamu dan mama kamu sama aja. Balas Ryan. Dek. Sean tercengang mendengar ucapan Ryan. Dia tak menyangka mamanya seketerlaluan itu. Sean jadi malu. Apalagi Ryan mengatakan itu di depan Al. Hah? Mertua mbak ngemis minta diberikan tas 90 juta. Itu tas atau emas batangan? Mahal banget. Alan sengaja menggunakan kata ngemis untuk membalas Sean. Seumur hidup aja mbak gak pernah beli tas semahal itu. Ini malah mbak dipaksa disuruh bayar. Dapat suami kayak bukannya banyak uang. Malah habis-habisin diporotin. Ryan sengaja menyindir Sean, meluapkan kekesalan yang menumpuk di hatinya. Doain aja nanti Al, kayak mbak, biar bisa beliin mbak tas mahal. Jadi mbak gak usah ngemis-ngemis minta sama suami yang katanya kaya, tapi keluarganya matre itu. Al dan Ryan kali ini kompak membuli Sean. Mending kita ya Al, biarpun gak kaya, seenggaknya gak ngemis-ngemis barang mewah sama orang lain. Tapi mbak ikhlas kok, mbak anggap aja sebagai sedekah. Tekan Ryan sambil menusuk dengan keras ikan di dalam piringnya. Sean makin panas karena terus-terusan dikata-katain oleh Ryan dan Alan.
Udah gak kuat, dia milih pergi dan segera masuk kamar. Marah tuh kayaknya, ucap Alan sambil menunjuk dagu ke arah pintu kamar. Biarin aja, aku kesel banget sama dia. Rain tak mau ambil pusing. Keduanya lalu meneruskan makan mereka. Tapi tak lama kemudian, Sean keluar dari kamar. Nih, Sean meletakkan kartu debit di depan Rain. Itu isinya 2 M. Cukup kan buat ganti uang kamu yang dipakai mama beli tas? Dan lo Al, gak usah nerima beasiswa dari siapapun. Gue yang bakal bayarin lo kuliah lo. Dan ini, Sean meletakkan kunci mobil serta STNK. Ini buat lo. Sean memberikan mobil yang dulunya dipakai Dino untuk Alan. Tidak terima dihina, dia pamerkan kekayaannya pada Rain dan Alan. Sorry, gue gak butuh ini. Gue kesini mau ketemu Mbak Rain, bukan mau ngemis mobil. Al menolak mentah-mentah mobil dari Sean. Al pulang dulu ya mbak. Bisa senewen kalau lama-lama sama dia. Alan menunjuk dagu ke arah Sean. Sumpah, nih bocah minta dihajar kayaknya. Kalau aja gue gak cinta sama kakaknya. Udah, gue kirim ke Antartika nih bocah. Bersambung.